Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Takmir Ustaz Imam Fathur Rahman dan seluruh jajarannya, para jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah, subuh hari ini kita masih diberikan karunia iman, Islam, sehat walafiat. Semoga Allah kuatkan kita dengan istiqomah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah, ini mendadak ini Pak Jalu tadi kemarin sore ya, jadi tak sempat bikin materinya. Saya tuliskan judul ini, Tetaplah Berbagi. Itu dimuat di Hikmah Republika 2 pekan yang lalu, setelah bulan Syawal ya. Bulan Syawal, tetaplah berbagi karena Ramadan sudah lewat, bulan berbaginya sudah lewat. Jadi bulan berbagi sudah lewat, saya mengingatkan diri sendiri, tetaplah berbagi. Kita ini kan bermusim-musim. Ada musimnya kita, macam durian. Musim durian gitu. Jadi musim sedekah ada pula begitu kan? Musim sedekah, Mas Jayanto kan? Ada musim sedekah, ada musim mengaji, ada musim ke masjid. Kalau ditulis banyak ini musim-musimnya nih, makanya dulu pernah saya tulis pohon berbuah musiman. Saya tulis tuh, karena kurasa-rasa aku ini pun macam pohon musiman, ada musimnya. Lagi senang ke masjid, musim masjid gitu kan, musim sedekah. Nah, kenapa saya tulis ini? Waktu bulan Ramadan banyak sekali orang bersedekah ke Yayasan Dinamika Umat, termasuk ke masjid kita ini. Begitu bulan Syawal ya Pak Jalu, mak, ku tengok laporan, mak, macam mana nih? Infak berkurang jauh, zakat berkurang jauh, anjlok, nah gitu ya. Ibaratnya mau bayar SPP-nya anak-anak di yayasan pun tak cukup. Wah, ini berarti memang kita harus ingatkan lagi nih, tetaplah berbagi. Nah, gitu, tetaplah berbagi, tetaplah ke masjid, gitu, tetaplah mengaji. Pokoknya istiqomahnya memang yang paling berat ini. Jadi waktu Rasulullah itu didatangi salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam, yang aku tak lagi menanyakan ini selain kepadamu. Dan Rasulullah pesannya 2, amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah lalu istiqomah. Istiqomahnya ini memang yang berat. Sebulan bisa kita ke masjid waktu Ramadan kemarin. Pak Ria, jangan dekat-dekat Pak, ini di depan. Nah, ikut sama Joya pula situ dekat Alek tuh kan, biar badmintonnya kencang. Istiqomahnya memang yang berat ya Pung ya, istiqomahnya ini Allah, sebulan kita dulu rajin kali ke masjid, sekarang memang berkurang gitu kan. Sebulan kemarin itu pokoknya kalau ngelihat kotak infak, bawaannya mau infak aja, tak ada kotak infak, tanya mana kotak infak, keluarin. Sekarang begitu ku tengok, Allah ya karim, makanya kutulislah kemarin ini. Bapak hadirin sekalian, ini pun karena kemarin, itulah namanya pula manusia. Padahal Bapak sekalian ya, setiap 2 pekan sekali saya menulis, dan itu sudah rutin. Dan biasanya Selasa, Rabu, 2 hari itu menulislah, membaca, saya tulis. Ini pas yang 2 minggu yang lalu itu, sudah hari Kamis pagi lupa saya. Padahal udah rutin, lupa. Padahal mestinya Kamis subuh itu sudah dikirim. Ternyata karena padatnya urusan, Selasa, Rabu lupa, Kamis pagi jam 9 baru saya ingat, besok jadwal siapanya besok Jumat ini? Bukan aku, cepat kali kurasa. Begitu ditengok jadwal
Astagfirullahaladzim, rupanya jadwal awak. Kuhubungilah redaksi, aduh mohon maaf lah ini lupa aku. Ini sudah hari Kamis, besok pagi harus dimuat, lupa aku, tolonglah Ustadz yang lain dulu mengisi. Tapi terakhirnya, Ustadz jam berapa deadline-nya dikirim tulisan, aku lupa, ini hari ini mau ngajar aku. Ditunggu sampai 9 malam katanya. Allah ya karim, akhirnya ke kampus mengajar sampai zuhur balik saya ke rumah mengajar lagi jam 1 sambil nyari-nyari bahan, pakai Zoom mengajarnya kan. Habis asar kulibas lah sampai jam 9 malam, dapatlah tulisan ini, kirim langsung terkapar awak. Tapi setelah dimuat ada salahnya, aku tengok, inilah kalau diburu-buru itu begitulah. Jadi tak beruntut, ayatnya pun tak beruntut ku tengok. Dan di sini sekalian kusebutkanlah ada 6 prinsipnya kalau kita berbagi itu. Nah, ada 6-nya, tapi setelah saya baca ternyata bukan 6, 7 itu mestinya. Nah, itu. Jadi kurang 1. Nah, itu begitu kalau kita belajar itu, setelah belajar lagi ada lagi yang kurang tuh, lengkapi lagi gitu kan. Enggak apa-apanya itu. Nah, jadi akhirnya saya tuliskanlah, saya tambahlah jadi 7, kalau di sini jadi 6. Nanti kalau buka, cuma sekarang kan Republika itu berlangganan. Awak pun kalau mau buka bayar dulu 6.000 katanya gitu Pak Icon, baru klik 6.000 baru bisa dibaca tulisan awak pun begitu. Wah, tapi balik infak aja lah gitu, judulnya berbagi, kita pun berbagi juga, 6.000 baru bisa dibaca gitu kan. Gitu. Jadi tetaplah berbagi Bapak sekalian, ini tak maksud mengajari, enggak, sini orang-orang dermawan yang di sini semua kan. Nah, cuma setiap kali menulis itu selalu itu nasihat buat diri sendiri, mudah-mudahan pengingat buat yang lain. Yang pertama, satu pegangannya, prinsipnya adalah berbagi tak mengurangi harta. Wah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jawab Allah. Begitu ada sambungannya biar sedap dengarnya kan. Ayat ini paling sering kita dengar disampaikan para ustadz, tapi tak boleh kita lupakan ya Pak Janto ya, Pak Edi ya, selalu kita ulang-ulang ini. Kita kan sering lupa. Itu tadi saya menulis 2 minggu sekali aja lupa, padahal 2 tahunan lupa. Ayat ini pun lupa gitu. Makanya sering diingat-ingatkan, karena kita dasarnya sering lupa dan mudah lupa gitu kan, mudah lupa. 1 biji ditanam tumbuh 7 tangkai. 1 tangkai 100. Jadi berapa? 700. Jangan berhenti di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan tak terkira. Dulu kayaknya kurang ini nih, bagus apa suaranya, ada feedback dikit nih. Waktu di awal-awal Ustadz Yusuf Mansur menggembor-gemborkan sedekah sekitar 10-15 tahun lalu lah itu yang datang ke tempatnya itu Pak, bersedekah itu kalau ibu-ibu langsung cincin lepas, punya sepeda motor lepas, siapa yang pengen motor sepedanya inpakin, siapa yang enggak mau kan sepeda lepas, yang punya pengen mobil motornya sedekahin, sedekah. Gitu, mantap kan, gempar sedekah banyak. Konon katanya ada satu orang begitu, nggak bilang dia sama istrinya, pulang dia jalan kaki, motor udah disedekahin. Ditanya sama istrinya, bang motor mana? Sudah aku sedekahin. Kata Ustaz Yusuf Mansur, kalau sedekah motor dapat mobil. Astagfirullahaladzim, tungguin, kalau nggak awas abang gak usah tiru lagi sini.
begitu ini marah. Tanya dong, pakai otak dong kata gitu kan. Allah. Dan memang mobilnya nggak dapat, itu pula mobil nggak dapat dia, motor udah sedekahin mau diambil nggak enak lagi kan. Karena kita kadang pikirannya matematika kan, 2 tambah 2 4. Nah, dan itu sampai ke Yayasan Dinamika Umat Pak Icon satu orang. Assalamualaikum, salam. Aku kemarin mendengarkan ceramah Ustaz Mansur. Katanya kalau pengen dapat mobil, sedekah motor. Ustaz, kusedekahkan motorku ini katanya. Muak. Kalau gitu siap-siaplah kau nanti. Siap-siaplah kau jalan kaki pulang, aku bilang kan. Jadi kapan lah kira-kira kau dapat mobilnya? Katanya kalau sudah sedekah motor nggak akan lama, langsung dapat mobil. Dalam hati kayaknya kecewa lah kau nanti, stres lah kau nanti ini kan. Tiap hari nungguin mobil kapan. Setiap mobil lewat rumah, itu bukan gitu kan, stres bikinnya itu. Kuingatkan, janganlah begitu berdagangnya sama Allah. Kalau begitu nanti kita semua itu jadi ahli sodako semua kan. Siapa yang pengen jet pribadi sedekahin mobil Alphard? Wah, enggak. Oke lah, tapi karena yakin ya kau ini, ya yakin tak yakin, tapi ku cobalah yakin aku katanya. Kalau gitu aku pun jadi ikut tegang-tegang. Coba kita buktikan dulu, benar nggak itu? Betul, diwakafkannya motor itu kan. Kebetulan aku tak punya motor, Yayasan tuh mantap kali kurasa, bilang kan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun tak ada mobilnya. Kata dia, tak betul katanya Ustaz Yusuf Mansur. Dia bilang bukan tak betul, kitanya yang menghitungnya kecepatan. Dan macam Bim Salabim, ya betul kan, Bim Salabim, Pak kasih mas 1 gram, besok 10 gram. Emangnya kita itulah, makanya kita kan ketipu semua Mas Jalu kan. Ada investasi bodong, apa namanya itu kan, keuntungannya 50%. Wah, ngasih kita semua. Cicilan pertama sih balik. Wah, langsung dapat 10 juta, ongkang-ongkang kita kan. Cicilan keduanya berkurang separuh, agak deg-degan. Sementara rumah udah digade buat investasi itu. Nah, itulah kemarin kita di sini, Pak Ji, yang namanya Koperasi Pandawa itu. Itulah banyak kali korbannya di kita di sini. Kayaknya ada mukanya korbannya di sini kan. Sampai Majelis Ulama Depok kita mengeluarkan fatwa haram Koperasi Pandawa katanya kan. Kenapa? Korbannya, ternyata korban kita banyak di sini, kawan-kawan saya banyak. Akhirnya banyak juga yang masuk penjara. Kita doakanlah mudah-mudahan beres urusannya. Kenapa? Karena pengennya tadi cepat kali dapat untungnya. Gitu kan. Jadi dijual rumah, digadaikan, investasi 100 juta. Berapa waktu itu Pak Ji? 10% apa 20% gitu kan? 10. Begitu taruh 100 juta, bulan depan 10 juta. Siapa tak sedap kan? Jadi dihitung-hitungnya, kalau ku gadaikan rumah 100 juta, berarti dalam 10 bulan kembali modal, duit aman. Bulan pertamanya memang 10 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat wassalam. Ternyata yang punya Pandawanya mantan jual bubur ayam di Depok. Begitu ditengok kantor pusatnya di daerah Parung Biung sana, tak ada lagi orangnya. Dan herannya itu yang ketipu banyak orang bank. Orang banknya pun ketipu. Padahal dia ada kerja di bank, tahu dia rate apa itu? Apa namanya itu? Iya kan? Bunganya apa, tahu dia, orang banknya pun ketipu. Emang kita ini yang pengen cepat untungnya di situlah. Makanya siapa saja kita yang pengen cepat kaya, cepat ini instan, pasti ketipu. Dan ini kan muka-muka pernah ketipu kayaknya macam saya ini kan. Nah macam ini tadi. Tapi kalau Allah tidak mungkin berbohong. Cuma hitung-hitung aja macam tadi. Jangan dibolak langsung pelatak, enggak ada. Dan rezekinya tidak selalu dalam bentuk materi itu. Jadi ini perlu kita ingatkan, yakinkanlah. Dan ini menunjukkan apa sekalian? Mana kosomalun bin sadaqatin. Begitu pesan Rasulullah. Tidak pernah berkurang harta karena sedekah. Gitu. Jadi yang bersedekah di sini tuh makin kaya selalu kan, makin kaya. 21 tahun saya mengurus Yayasan Dinamika Umat, belum ada donatur yang datang itu bilang, mulai bulan depan Ustaz tak sedekah dulu ya. Karena selama ini sedekah aku makin miskin kurasa hidup ini katanya. Tak ada itu. Ya kan? Yang ada itu walaupun tak sedekah lagi dia, bulan depan aku ke sana dulu ya, nggak ke sini. Bagus lah itu. Gitu.
Jadi mudah-mudahan, dan kita yakin ini seperti janji Rasulullah, tak akan berkurang harta karena sedekah. Yang kedua, ini perlu kita ingatkan kembali, terutama buat saya, siapapun kita yang sering berbagi, bukan karena sanjungan. Ini boratnya, ini mulai dari sini. Dalam surah Al-Baqarah itu 261 sampai 274 itu berangkai tentang sedekah, berinfak. Ini hanya saya potong-potong satu-satu ayatnya. Nanti dibuka Pak, 261 yang pertama tadi itu masalul ladzina yunfiqun sampai dengan 274 itu rangkaian tentang infak. Jadi saya ingin menginikan poin-poin ini saja ini. Bukan karena sanjungan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah disebut memang yang paling berat ini menjaga riya dan sum'ah, itu yang paling berat. Kayaknya kalau bersedekah itu tak disebutkan nama, kenapa muncul di hati itu ya? Saya pun begitunya itu Pak. Udah kita ngebantuin, begitu ada pengumuman tak disebut nama Pak. Kira-kira bulan depan masih ngasih nggak kita itu Pak? Ya bagus. Yang lain disebutkan. Kemarin waktu pulang tahun lalu ke kampung Pak, ya, betul-betul lah. Kakak saya itu masih hidup dia. Abang ini orangnya kebetulan sangatlah dermawan. Tanah dia diwakafkan, dihibahkanlah buat pembangunan SD di kampung di ujung dunia sana. Cuma 2 kampungnya mereka nggak punya, tapi jauh. Akhirnya tanahnya dihibahkannya di pinggir jalan. Rupanya begitu pas peresmian, abang ipar yang tadi dermawan ini tak dikasih kursi duduk di depan. Dan duduknya sama dengan undangan, padahal yang punya tanah dia. Dan yang berkorban bolak-balik ke kecamatan, ke dinas pendidikan, dia yang ngurusin supaya sekolah itu jadi. Pas peresmian tak disebutkan namanya. Begitu pulang berantem sama kakak saya. Cerita dia, berantem orang itu gara-gara itu. Tuh makan tuh, sekolah yang bangun nggak disebut nama kau. Tanah udah dihibahin, nggak disebutkan nama. Apa? Nggak dihargai kau di sini. Cuma korban aja. Wah, berantem orang itu pulang. Abang itu pun diam dia. Alamak, memang kalau untung dia orang baik. Kalau aku tak tahan aku itu. Iya kan? Stop acara, stop. Udah, tahu saja jadi. Begitu bilang kan, tanah udah dihibahin, udah bolak-balik ngurusin. Pas acara peresmian datang dari kabupaten, namanya tak disebut dan duduknya di belakang. Dan abang ini tenang-tenang saja. Ini baru orang ikhlas paten ini. Ku bilang kalau abang udah cocok lah abang masuk surga. Cuma gara-gara kakak ini, bilang begitu, kakak apa itu yang dimarahin. Kakak ini udah betul abang ini. Justru kalau ditaruh dari depan bangga dia nanti. Kalau tak ada, aku tak jadi sekolah ini, tak jadi nanti masuk surga dia. Kok sekarang udah calon penghuni surga lah dia ini. Tapi nggak bisa begitu. Orang yang nggak ada jasanya duduknya di depan, disebut-sebutkan namanya. Abangmu ini tak disebut namanya. Namanya disebut di hadapan Allah di aras. Sok soleh awak. Sok ikhlas. Padahal awak pun tak tahannya itu, tak bisanya itu. Betul. Saya bilang udahlah kak, ikhlasin aja, jangan diungkit-ungkit. Nanti tak jadi masuk surganya. Nanti kalau abang masuk surga, kakak ikutnya dibawa sama dia itu, dipegang tangan kakak nanti. Ikhlasin aja. Ku bilang udah batalin aja, digugat lagi aja, nggak usah jadi dihibahin tanahnya. Udah begini. Nah, tahulah pula perempuan kan. Dia tak merasa suaminya dihargai depan orang. Tapi memang ujiannya untuk ikhlas itu memang macam itu ya Pak. Dan ku bilang abang ipar ini orang yang ikhlas lah. Tak disebutkan namanya, tak dikasih tempat di depan. Diduduknya di belakang. Kalau aku tak tahu aku percaya itu.
Berantem pun jadi, batal kita gitu aja kan. Ya pun, batal kita. Kurang ajar kalian semua, tak menghargai. Oh, ribut pun jadi. Enggak tenang dia duduk. Subhanallah, bilang abang cocoklah masuk surga. Kalau kita belum bisa lah ini, gitu. Jadi bukan karena sanjungan. Mudah-mudahan bisalah kita, Pak. Amin. Kalaupun tak disebutkan orang nama kita, percayalah Allah akan menyebutkan nama kita. Tak pernah ada yang luput. Bahkan di daunan yang jatuh pun Allah catatnya. Ya Pak ya. Di daunan yang jatuh pun Allah catatnya. Tak ada kebaikan yang tak dibalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan sangat patutnya memang dibalas dengan kebaikan? Ini ngomongnya gampang ini. Ngomongnya gampang ini, Pak. Ngamalinnya yang susah. Dan wajah-wajah orang ikhlas itu kelihatan itu kan. Aduh, masyaallah. Itu sama dengan disanjung dan dicaci sama katanya. Belum mampu aku, Pak. Jadi katanya orang ikhlas itu, Ustaz Imam, kalau disanjung, dipuji dan dicaci sama, perasaan hatinya sama. Kalau aku tak bisa, belum bisa aku, Pak. Kalau disanjung, dipuji, naik rasanya begitu. Agak naik. Wah, telinga pun agak besar, duduknya pun agak perbaiki, langsung set kopiah pun langsung. Begitu dipuji. Tapi begitu dicaci, langsung menunduk, pulang. Begitu. Mbak sampai ke rumah, kenapa Abang? Caci makinya malu-malukan. Oh, datang pula bini awak tukang marah. Gak terima aku Bang kalau begini. Berantem itu jadi Bang. Tambah pula lagi. Bukannya diadem-ademkannya malah dipanas-panasi. Allah ya Karim. Dua, mudah-mudahan kita bisa tambah ikhlas lah Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, tadi itu ayat berapa itu? 264. Yang pertama itu 261 dan itu berlanjut ya Pak. Terus 261 sampai 274. Saya udah baca kemarin, cek, ini saya ambil poin-poinnya. Yang ketiga, berbagi barang terbaik. Ini pun susah ini. Sebenarnya saya tulis ini Pak karena pengalamannya. Selalu saya kasih contoh. Kalau mau kondangan, buka lemari. Buka lemari. Kira-kira baju yang ada di lemari itu pada bagus semua atau pada jelek semua? Nah, kalau mau kondangan kita cari yang bagus apa yang jelek tuh Pak? Yang mahal? Nah, paling bagus. Itu kalau udah mau kondangan kita, ya Pak Joya, set. Ini kemarin sudah. Yang ini juga sudah ini. Yang ini juga sudah. Ini kan baru bulan lalu dipakai kondangan. Ini kan baru ini 20. Kok rasanya udah lama aja semua itu baju? Iya kan? Pengalaman, saya mengalami. Tapi kalau mau disedekahin, kira-kira ini bajunya bagus semua apa jelek semua? Udah jujur aja lah. Bagus semua, betul. Ini saya udah ngerasain, makanya saya ceritain. Yang ini, waduh, ini dulu hadiah dari Pak Icon ini, sayang jangan. Ini, wah ini hadiah dari Pak Jal. Jangan, ini mas. Ini 20 rasanya bagus dan punya sejarah. Coba bayangkan untuk bersedekah yang barang bekas yang sudah kita pakai pun masih berat. Alah, kenapa semuanya bagus? Makanya sepatu di rumah bisa 5 sampai 10 set. Sampai setahun gak kita pakai. Tapi kalau mau disedekahin nih, ada bencana di Sumatera Barat, kita kumpulkan barang bekas layak pakai. Bagus semua sepatu itu. Bagus semua baju itu. Wow. Padahal disuruhnya adalah barang terbaik, bukan barang bekas. Berinfak kalian dengan barang bekas. Enggak ada gitu. Tapi yang disuruh dengan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajana lakum minal ard. Yang terbaiknya yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak sampai kepada kebajikan kalau kalian belum mengimpakkan apa yang kalian sukai. Alamak. Ini yang berat ini. Bahkan ujungnya disebut gitu Pak.
wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu walastum biakhidhi illa an tuhmidu bih wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Sampai dibilang sampai memicingkan mata kita ngasihnya. Kalau dikasih ke kita memicingkan mata, kita suka kita. Jadi jangan kalian infakkan yang sebenarnya kalian sendiri pun tak suka memakainya lagi. Makanya tak boleh sedekah dengan barang bekas atau barang sisa. Makanya kalau kita tasakuran, Pak, jangan ada sisa enggak? Buat siapa? Buat yatim duafa di dinamika umat. Tak kita terima. Zolim namanya itu. Penghinaan. Jangan ngasih barang sisa. Disisahkan iya. Sisahkan dulu buat sana. Nah itu. Jadi berinfaknya itu jangan yang sisa. Apalagi sisa-sisa, lebih sedih itu kan. Ada sisa-sisa enggak? Buat infak anak-anak di sana. Penghinaan namanya itu kan. Sisa-sisa. Siapa yang berinfak sisa-sisa, rezekinya pun sisa-sisa. Begitu aja lah kan. Gitu. Ya. Ibaratnya buat kita aja pun tak mau, maka itu antuhmidu, memicingkan mata, mau kita, enggan kita. Mau nggak kalau bapak makan sisa-sisa? Tak mau. Jangan kasih sisa-sisa. Kalau baju ini masih saya suka nih, kalau kira ini saya kasih nih, namanya barang bekas layak pakai, masih boleh. Kenapa? Kita pakainya masih bisa dan masih mau kita pakainya. Jangan kasih, aku udah nggak kepake lagi, kasih aja dah. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu, Pak. Jadi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu surah Al-Insan. Berikan makan mereka yang kau sukai. Jangan nggak suka. Udah mau basi pula baru disedekain. Ini sedekain aja dah daripada nanti basi udah nggak enak nih. Mereka pasti dimakan. Penghinaan namanya itu. Nah, sedekah rezekinya pun nanti kita begitu. Ini perlu saya ingatkan kepada kita, Pak. Mudah-mudahan kita bisa memberikan walaupun belum bisa kita berikan yang terbaik, setidaknya kita pun masih mau makainya. Sedekah kita barang bekas, ayo kita masih bisa mau makainya, mau. Nah, kayak itu masih boleh lah. Kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik, belum nyanggup kita. Waduh, Ustaz, bagus sekali serban Ustaz itu. Itu maksudnya apa itu? Allah, kalau Rasulullah bilang Rasulullah ini bagus ya, dikasih. Ulama itu bagus sekali kupiah Ustaz itu. Nah buat kau nah. Wah, kalau dibilang bagus ya, iya bagus lah, belinya aku mahal ini. Apa maksud kau? Nah, kita jadi dipakai lagi. Iya kan? Karena kalau begitu teh, yang susah. Hari ini acara mesin Ustaz, serbannya bagus sekali. Ini buat kau lah. Besok acara Ustaz, baju Ustaz bagus sekali. Ini buat kau ini. Lama-lama pakai kolor pulang kan? Allah ya Karim. Enggak pula begitu. Nanti ada aturannya satu lagi. Boleh kita bersedekah, tapi ini aturannya nih ya. Jadi berbagi barang terbaik. Berapa menit lagi nih Ustaz Imam? Bunyinya 10 menit. Oke, baik. Yang keempat, berbagi secara sembunyi atau terbuka. Mau diumumkan rame-rame, mau sembunyi boleh. Mau sembunyi sedekahnya boleh, mau terbuka terang-terangan boleh. Asalkan aku tak mau lagi sedekah di Masjid Raya itu. Kenapa? Diumumkan, takut aku nanti ikhlasnya kurang. Justru di situnya nggak benar. Jadi jangan batalkan niatnya mau sedekah berbagi karena diumumkan. Hilang ikhlasku kalau diumumkan itu ini. Nggak jadilah. Itu yang salah. Iya kan? Atau kalau kita ada buletin dinamika umat, itu sering ada hamba Allah. Keren kan? Ustaz, tulis nama aku ya, hamba Allah. Tapi biasanya kalau hamba Allah infaknya gede. Jangan hamba Allah 5.000. Itu kan malu namanya. Ternyata Arya itu kan 25.000, malu dia. Udah hamba Allah. Itu bukan karena ikhlas, karena malu ketahuan 5.000. Malu aku nanti 5.000. Kalau bocah di sekolah itu ada yang 5.000, 7.000, sisa dia bayar SPP ditulis infak. Pasti itu yang kecil-kecil, 5.000, 10.000. Saya udah cek, ini si kelas ini si Mahira nih, anaknya Arya nih 5.000 nggak apa. Tapi kalau ayahnya situ Arya 5.000 kan malu. Hamba Allah, ketahuan malu. Biasanya hamba Allah itu 1.500.000, 2 juta itu hamba Allah namanya. Ini cuma 2.000 hamba Allah. Malu kita menyebut hamba Allah tuh kan. Kita ngaku hamba Allah, Allahnya jangan-jangan nggak ngaku kita hambanya kan. Ngaku hamba kau sama aku, cuma 5.000 infak kau.
malu-maluin kau gitu kan. Allah ya karim. Jadi sembunyi jadi. In tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Mau disembunyikan jadi, mau diungkapkan pun jadi. Tapi saya baca kemarin tafsirnya, kalau langsung membantu seseorang Pak, usahakan tersembunyi. Tapi kalau lembaga, majelis macam ini, masjid, buka pertanggungjawaban. Tapi kalau langsung kepada orang, ke fakir miskin, usahakan sembunyi supaya jangan hilang kehormatan dirinya. Nah itu pula, makanya ini sesuai dengan hadis Rasulullah itu, bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Artinya apa? Disembunyikan kalau berhubungan dengan seseorang. Tapi kalau buat lembaga, umumkan. Kalau perlu bikin spanduk. Tapi jangan perlu tadi infaknya dikit kan, gede. Itu kan sumbangan 500 juta, bikin spanduknya. Bupati datang 500 juta, bikin spanduknya supaya jadi perangsang buat yang lain gitu kan. Ini sama, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar, berinfak malam dan siang, sirran wa alaniyah, tersembunyi rahasia ataupun terbuka terang-terangan, silakan aja. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan dituliskan Ustaz nanti hilang keikhlasanku. Dituliskan enggak dituliskan itu bukan itu ukurannya. Di sini keikhlasannya itu kan. Ya Pak ya. Jadi ikhlas enggak itu di sini aja. Mau ditulis mau enggak? Kalau ditulis, wah bangga kita. Kalau tak ditulis, nah itu tadi tak disebut nama kita. Tak mau aku lagi infak bulan depan. Kenapa? Tak ditulis namanya. Gitu kan. Beberapa kali saya kirim laporan bulanan kalau di yayasan itu ke donatur, mohon koreksi kalau sekiranya ada yang salah. Wah, Ustaz, ini koreksi belum disebutkan ini. Kita perbaiki, kan itu pertanggungjawaban. Tapi kalau langsung ya tahu saya sebutkan. Enggak usah pula sedekah kita kepada tetangga, ketua RT harus tahu. Pak RT tolong umumkan kepada warga, saya mau sedekah beras satu karung kepada tetangga ini, kan nggak perlu. Ketahuan dia gitu kan, sedih dia nanti. Jadi mau tersembunyi terang-terangan sama. Yang kelima, berbagi ya, bukan berbagi dengan takaran sewajarnya. Ini tadi Pak. Saya pun renung-renung ini, saya bukalah tafsirnya Buya Hamka itu. Apalah maksudnya nih Pak? Betul Pak. Kalau orang Medan bilang, orang Batak, royal tak boleh. Royal. Wah iya Pak, royal kali dia. Kenapa rupanya? Mau jadi caleg. Royal betul, royal. Ngasih, Masya Allah. Tapi jangan juga pelit, nggak pernah ngasih apa aja. Udah mati tetangganya pun tak dikasih sama dia. Ayahnya mati pun nggak ada tahlilannya. Kenapa? Daripada terbuang-buang nggak. Lama-lama dia mati pun tak ada orang datang lagi. Nah itu dia. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutuha kullabastin fataqauda maluman mahsura. Jangan taruh tanganmu di sini, maksudnya sembunyi, diumpetin. Kalau orang datang, susah kali sekarang ini kurasa. Besok datang, inilah hidup yang paling susah kurasa hidup ini. Besok lagi datang, alamak nantilah bulan depan kau datang. Enggak pernah ngasih. Tapi jangan juga royal, itu tadi. Apa banyak set 1000-nya 10.000 kau. Kau set itu tadi. Berapa? Serban apa baju kain kain buat kau. Tinggal kolor pulang. Dikirain orang macam gila kan. Kenapa abang pulang pakai kolor aja? Ku sedekahkan tadi. Habis ada yang bilang kopiahku bagus kasih. Jadi setiap kali pulang ceramah cuma kegosok oblong sama celana pendek. Kenapa? Royal. Itu pasti menyesal. Lama-lama habis baju itu kan tak ada lagi. Pernah juga sekali mengalami ini Pak. Gara-gara yang tadi itu baju itu bagus semua, pulanglah abang saya ke kampung 2 tahun lagi ya Man Usman ya. Kapan lagi ngirim buat abang-abang yang di kampung saya, biar senang orang itu walaupun barang bekas masih bagus. Set bungkus, rupanya separuh isi lemariku itu ku bungkus masukin kardus. Begitu mau ke kampus, cari dulu baju yang ini. Kan kemarin udah abang kasih, astagfirullahaladzim, baju seragam di kampus. Akhirnya masuk barang-barang yang lain pakai baju abang enggak. Ini sok dermawan macam ini, menyesal aku gitu. Dan itu terjadi. Kemarin kan dia kan
Yang ini mana? Yang itu. Alamak, menyesal Pak. Karena sok dermawan tadi. Jangan juga begitu, pilih-pilih aja dulu. Ini masih penting nih. Akhirnya kena separuh, memang kosong. 8 kali dalam lemariku ini sekarang. Separuh. Tapi menyesal aku. Mana ada lagi pahalanya itu? Begitu aku pulang kemarin, dipakainya lah baju itu. Itulah gara-gara baju itu yang abang pakai itu. Malu aku. Kenapa rupanya? Enggak niat aku ngasih itu, abang pakai. Kemarin seragam, tak punya aku lagi. Mau kau ambil? Enggak lah, buat abang aja lah itu. Gitu. Jadi tak boleh Pak ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu Al-Furqan 67. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Berlebihan di kanan, kikir sebelah kiri. Tengah-tengahnya apa? Disuruhnya tengah. Baina qawama. Tengahnya apa? Antara boros dengan kikir, tengahnya pas. Betul, pas itu. Pas. Dan itu yang disebut dermawan Pak. Jadi yang dituntut itu dermawan. Dermawan itu adalah sikap tengah, pertengahan, yang sedang-sedang saja, pas, ya kan, pas, tak boros, tak kikir, tengahnya dermawan. Artinya apa? Suka memberi. Dan takarannya, jangan karena kalau aku orang paling ini sini, dikasih semua, tak makan anak bininya, berantem, itu nggak benar. Agama mengaturnya jangan, ada takarannya. Boleh kau itu derma ini, tapi nggak boleh boros, tak boleh kikir, dermawan saja. Udah bunyi. Yang keenam, berbagi di saat lapang dan sempit. Ini kemarin di bulan Ramadan ayat ini paling sering kita ini. Dan yang paling berat saya juga ini. Kalau lagi lapang gampang kita, kalau lagi sempit lewat kita. Tapi kata Buya, kata Gus Baha, justru orang miskin, ketika kita miskin kita dermawan Pak. Kalau udah kaya katanya pelit. Ku dengarin ceramah, rupanya kata dia, waktu kita dulu duitnya cuma 100.000, kita berani tuh ngasih 50 buat neraktir makan. Oh iya pula, pernah pula begitu kan? Ada 100.000 lagi, 50.000 bisa. Tapi kata dia kalau sudah punya 1 miliar, berani nggak ngasih 50%? Ayo, Pak Haji Sigit yang kaya. Kalau waktu 100.000, 50.000 kan, bisa kita masih ada 50.000 lagi. Tapi itu kan 50% kata dia. Tapi kalau 1 miliar kita belanjain barang-barang 500 juta, berani nggak? Enggak, kata dia yang dermawan sebenarnya itu waktu kita miskin. Kalau udah kaya kita nggak dermawan lagi, karena perhitungannya banyak katanya. Mikir 500 juta. Tapi kalau 50.000 enteng katanya, walaupun cuma 100.000. Ku bilang iya juga ini, kena juga kita. Kita waktu masih punya 1 juta masih aman kita. 500.000 kita sedekah dulu, masih ada 500.000. Tapi begitu punya 100 juta, 50 juta, 1 miliar, 500 juta, alamak, mikir kita. Jadi kata dia yang dermawan itu waktu kita miskin. Kalau makanya nggak boleh kata dia nanti aja sedekahnya kalau udah kaya, nggak bisa katanya, karena udah kaya kikirnya muncul kata dia begitu. Terakhir, berbagi kepada orang tua lebih dahulu. Ini kesimpulan. Inilah kemarin dalam tulisan itu yang nggak sempat, yang tak terpikir. Jadi berbagi kepada orang tua lebih dahulu. Yas'alunaka ma'adha yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil. Inilah yang rentetannya Pak. Jangan dibalik. Jangan ke orang dulu baru ke orang tua kita, berdosa itu namanya. Dulukan kedua orang tua kita. Kan disebutkan di sini walil walidain. Jangan sama tetangga kita dermawan, sama orang tua enggak. Ditengoknya pula, dia belum dapat martabak, tetangga udah dapat martabak, kan sakit dia. Jangan kita Pak, kita jagalah. Nanti kalau kita bikin begitu, anak kita pun bikin begitu. Kayaknya buat aku ini bilang kan, ternyata dikasih sama tetangga. Kenapa kok kasih sama tetangga? Dulu pun ayah kasih tetangganya, opung belakangannya dikasihnya. Kena kita. Gitu ya. Jadi kedua orang tua dahulukan. Makanya kalau kita masih punya orang tua sekarang, dahulukanlah kepada mereka, baru rutut akrabin wal yatama wal masakin. Terakhir yang saya katakan Pak, yatim mana yang harus kita dahulukan? Apakah yatim di sekitar kampung kita ini atau yatim kaum kerabat kita? Agama mengajarkan yatiman za maqrabah. Yatim yang masih ada kerabat dulu yang didahulukan. Baru yatim yang ada di sekitar kita. Jadi ingat, yatim yang ada kerabat, yang masih ada ikatan darahnya, itu wajib kita dahulukan. Makanya saya Pak, walaupun di sini kita ngurusin yatim doa apa, saya tak pernah lewatkan yatim yang ada di kampung halaman sana. Karena kalau itu lewat, berdosa Pak. Mudah-mudahan Allah tambah rezeki kita,
tambah pula kelapangan hati kita. Jangan sampai Allah tutup hati kita, jangan sampai juga kekikiran ada dalam hati kita, jangan sampai juga sikap boros ada dalam diri kita, sehingga kita bisa tadi jalan tengahnya. Semoga Allah berkahi rezeki kita, anak-anak kita juga nanti menjadi anak-anak yang kaya tapi dermawan. Kalau mereka jadi penguasa yang adil, kalau mereka berilmu, orang-orang yang rendah hati. Semoga setelah kita meninggal dunia nanti, segala amal kebajikan yang kita lakukan dilanjutkan oleh anak-anak kita, dan pahalanya insyaallah akan mengalir kepada kita semua. Ala hadihin wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membeli salak ke Sidimpuan, membeli makan durian ke Kota Medan. Tausiah singkat sudah disampaikan, marilah kita ambil pelajaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.